diskusi kita lanjutkan diskusi kita terkait solar cell energi baru terbarukan ya. Di pertemuan 5 dan 4 dan 5 kemarin kita sudah membahas semua jenis energi terbarukan ya. Kemudian di pertemuan 5 kita sudah mengerucut ke solar cell, histori, generasi 1, 2, 3-nya apa. Nah, saat ini kita akan masuk bagaimana solar cell ini bisa digunakan hingga menghasilkan energi ya. From solar cell to PV module to PV array to PV system. Okay. Most of the time kita kemarin baru belajar tentang sel saja ya. Nah, kali ini kita akan tambah bagaimana sel bisa menjadi modul dan modul menjadi array menjadi sistem. Oke. Oke, wah tidak kelihatan. Sebentar. Nah, kalau kita lihat satu sel itu karakterisasinya bagaimana? Okay? Arus dan tegangan listrik yang bisa dihasilkan dari sel itu bagaimana? Terlihat tidak ini? Terlihat, Pak. Terlihat ya. Kelihatan, Pak. Nah, ini kok nggak bisa? Ini ya. Screen-nya oke, cuman orangnya nggak muncul. Oke, udah muncul ya. Oke, nah kalau kita lihat satu sel itu dia menghasilkan listrik berapa sih? Nah, ini pernah melihat grafik listriknya solar cell tidak? Seperti apa? Nah, seperti ini, dia kan dioda. Ya. Kalau kita lihat solar cell itu kan ya, tipe P dan tipe N yang dihubungkan ya. Kalau kita bisa digambarkan ya seperti dioda. Oke. Ketika diberi arus maju, ya, dioda yang dia responsif terhadap sinar matahari. Oke. Jadi dalam IV dia harusnya seperti ini harusnya. Ini panjang sekali. Nah, seperti ini dioda ya. Nah, kita lihat yang kuadran 1, 2, 3, 4. Nah, kita lihat di kuadran 4 ini ya. Ini harusnya ada sedikit ya, seperti ini ya. Sebelum naik 0. Tapi kita balik. Ini kenapa? Karena kita gunakan yang posisi. Solar cell itu ada di kuadran 4. Oke, tapi ini kuadran 4-nya kita balik. Jadi seolah-olah kuadran 1. Terlihat seperti itu ya. Jadi kalau di kuadran 4 harusnya ada arus 0 kemudian naik tertentu. Ini juga ketika dia gelap, tidak ada cahaya, harusnya seperti ini. Oke. Nah, tapi begitu kita berikan cahaya, ada cahaya matahari, nah ini mulai bergeser ke atas. Oke. Jadi ini misalnya. Nah, kita akan dapatkan beberapa titik yang bisa kita ambil ya. Contohnya ini, titik potong terhadap sumbu arus dan titik potong terhadap sumbu tegangan. Oke. Nanti kita akan ambil semuanya. Ya. Nah, setiap PP cell ini umumnya menghasilkan arus tegangan listrik yang sesuai dengan spesifikasinya. Misalnya kita menggunakan single silicon cell. Ya, single silicon cell dia akan menghasilkan berapa? Umumnya dia akan menghasilkan kira-kira satu sel itu menghasilkan 0,6 volt. Ya. Dan arusnya bagaimana ya? Tergantung ukuran selnya. Kalau selnya kecil seperti di kalkulator ya mungkin kecil. 1 cm kubik, 1 cm persegi ya. Misalnya dia akan menghasilkan 30 mA. Tapi kalau selnya misalnya segede ini, ya, nah dia akan menghasilkan bisa jadi sehingga 5 volt ya. Tergantung cm-nya berapa. Ya. Ini kalau cm 2 kali 20 cm persegi saja, ini sudah menjadi 600 miliampere ya, atau kira-kira 0,6 ampere. Ya. 20 cm persegi itu kira-kira 5 cm kali 4 cm. Ya. Nah, solar cell kan umumnya satu panelnya kira-kira sebesar ini ya, 10 mungkin 10 kali 10. Kira
kira-kira 100. Nah, kira-kira 6 kali 5, kira-kira 3 ampere sampai 5 ampere. Ya. Nah, grafiknya seperti ini. Grafik melengkung. Ya. Ini semakin tinggi intensitas cahaya yang kita berikan, nah, semakin cerah nih misalnya mataharinya, grafiknya akan semakin besar. Ya. Titik potong terhadap A dan titik potong terhadap V di sini semakin besar. Ya. Oke, ini titik potong ini kita sebut sebagai apa? Ada istilahnya masing-masing. Ya. Titik potong terhadap sumbu arus, nah, sumbu arus kan sumbu Y ini, current. Ya, current itu bahasa Inggris dari arus listrik. Kita sebut sebagai sebagai short circuit current, ISC. Short circuit current. Okay. Sedangkan titik potong dengan sumbu voltase kita sebut sebagai open circuit voltage, VOC. Open circuit voltage. Ini juga short circuit current. Okay. Nah, titik sumbunya. Nah, berapa daya yang bisa dihasilkan ya di mana saja terserah, tergantung kita mau mengambil titiknya di mana, R-nya berapa. Ya. Jadi bisa kombinasi dari bermacam-macam titik. Ya, bisa di sini. I-nya maksimum tetapi V-nya 0. Berarti ini dayanya 0. Ini juga V-nya maksimum, I-nya 0. Dayanya juga 0. Nah, bisa juga di titik ini sepanjang kurva ini. Ya. Jadi kita kombinasikan. Misalnya di sini ya kita tarik saja I-nya berapa, V-nya berapa. Berarti daya V kalikan I. Ya. Atau bisa di sini. Atau bisa di titik ini. Atau bisa di titik ini. Oke. Nah, dari semua variabel titik ini ada satu yang akan memberikan daya yang paling besar. Daya maksimum. Kita sebut sebagai MPP. Maksimum Power Point. Titik di mana kombinasi I dan V yang akan menghasilkan power paling besar, ya, Vmax dan Vmax. Disebut sebagai MPP. Nah, ini power yang dihasilkan. Kotak antara di dalam semua yang di antara kotak ya, I kalikan Imax kali Vmax itu seluruh luas area di dalam kotak power output. Oke, jadi oke ya. Nah, ini semakin disinari semakin besar, grafiknya akan bergeser ke atas. Ya, semakin besar pula energi listrik yang dihasilkan. Nah, dalam sel ini biasanya kita membahas in terms of efisiensi. Efisiensinya berapa sih solar cell-nya? Ya. Nah, ini efisiensi dari sebuah sel ditentukan oleh nilai tadi ISC, VOC, dan ada satu besaran namanya fill factor, rasio antara MPP terhadap ISC kali VOC. Oke, kita lihat efisiensi itu apa sih? Efisiensi adalah berapa daya yang bisa dihasilkan oleh solar cell ketika saya sinari dengan radiasi matahari. Ya, kali 100%. Kalau saya mendapatkan, kalau kita sinari dengan cahaya matahari 100 watt, harusnya dia menghasilkan 100 watt kalau 100% efisiensi. Ya. Tetapi tidak ada yang 100% efisiensi. Oke. Nah, daya output atau daya luaran tadi adalah apa? P? P kali I ya. Nah, P yang maksimum adalah P maksimum kalikan I maksimum. Oke. Maka saya bisa tulis efisiensi sama dengan P max kali I max dibagi P in. Oke. Nah, kita lihat P max-nya itu di mana. Ini kita bisa bergeser, ambil sini ya, sembarang titik P1. Ya. Maka dia akan menghasilkan V1, dan di sini I1. Ya. Hasil kali I1 kali V1, mana? Ya, kotak ini. Semua area yang berada di dalam kotak. Nah, ini daya P1. Ya, P1. P1 kali I1. Ya. Kita bisa juga ambil titik yang lain, misalnya titik di sini nih. Di daerah sini, misalnya ini. Ya. Maka P2 ini juga akan menghasilkan P2 dan sini I2. Ya. Berapa daya yang dihasilkan? Ya, V2 kalikan I2. Semua area di dalam kotak. Ya. Tapi kita lihat ini tidak maksimum ya, masih banyak area terbuang. Maka kita bisa coba satu persatu titik mana
yang menghasilkan luas area yang maksimum, yang daya maksimum. Oke. Kita bisa turunkan yang menghasilkan nilai slope-nya sama dengan maksimum di mana. Oke. Nanti kita bisa dapatkan di sini. Ya, maksimum power point. Nah, MPP titik ini menghasilkan I di sini maaf, ini V ya. V max dan I max. Ya. Kita sebut sebagai MPP. Oke. Nah, berapa daya yang dihasilkan oleh maksimum ini ya? Semua area di dalam kotak. Berapa besarnya? Ya, V max kalikan I max. Ya. V max kalikan I max. Oke. Nah, kita definisikan fill factor sebagai ini. Berapa persentase? Ini kan idealnya solar cell ini kan berbentuk seperti ini ya. Kurva arus tegangannya. Oke. Nah, berbentuk seperti ini. Ya, yang warna biru. Maka kita bisa bandingkan ini berapa persen sih kotak yang di dalam Vmax kalikan Imax dibanding kotak yang terluar. Kotak terluar apa? Ya ini, VOC kalikan ISC. Ya. Maka perbandingan dari keduanya ini kita sebut sebagai FF, fill factor. Kita hapus dulu. Tempat menulis. Fill factor, FF. Fill factor adalah Vmax kali Imax dibagi VOC kali ISC. Ya. Maka kalau saya ingin Vmax Imax saja bagaimana? Vmax kali Imax sama dengan FF kali VOC kali ISC. Ya. Maka saya bisa ganti di sini. VOC ISC kali FF. Efisiensi dari sebuah solar cell sama dengan VOC-nya kalikan ISC kalikan FF dibagi P input kali 100%. Ya. Nah, ini data-data ini biasanya sudah di-provide oleh manufacturer solar cell. Ya, kita lihat di belakang panelnya itu, FF-nya berapa atau ISC-nya berapa, VOC-nya berapa. Oke. Nah, ini tentang set. Oke, besarnya ISC dan VOC tadi dipengaruhi oleh beberapa hal, beberapa faktor. Utamanya ada dua. Ya. Seberapa besar kecerahan matahari, intensitasnya bagaimana sih? Pas cerah atau pas berawan atau mendung atau bahkan hujan, apakah ini pagi, siang atau sore, ketika musim panas atau musim dingin. Oke. Itu terkait tentang intensitas cahaya. Dan yang kedua adalah temperatur sel surya. Oke. Efek pertama, intensitas cahaya. Intensitas cahaya, semakin redup cahayanya, maka arus yang dihasilkan semakin berkurang. Ya. Ini semakin redup. Voltasenya juga, VOC-nya juga semakin berkurang, tetapi tidak sesignifikan arus. Ya. Ini juga berkurang, tapi sedikit saja. Kalau arus jauh sekali. Ya. Baliknya, semakin cerah, arus yang dihasilkan juga akan semakin besar. Voltasenya juga akan semakin sedikit lebih besar. Ya. Itu efek dari intensitas cahaya. Nah, yang kedua adalah efek dari temperatur. Berbeda dengan intensitas cahaya, ini kebalikan. Kalau temperatur, dia hanya berpengaruh ke VOC. Semakin tinggi temperaturnya, tegangannya akan turun, sedikit berkurang. Oke. Sedangkan arusnya, ini relatif konstan. Ya. Dia agak ada sedikit penambahan di sini, tetapi ada sedikit penurunan di sini. Jadi kita bisa bilang efeknya konstan terhadap arus. Tapi pada tegangan dia akan menurunkan. Oke. Jadi yang kita harapkan itu pemasangan sel surya bagaimana untuk efisiensi tinggi? Ya, VOC-nya tinggi, ISC-nya tinggi. ISC-nya tinggi bagaimana? Ya, menaikkan intensitas cahaya. Makin cerah sekali, tidak berawan, ya. Matahari benar-benar tepat di atas solar cell arah 90 derajat. Oke, tetapi seperti itu juga menghasilkan panas. Kalau panas, VOC-nya juga berkurang. Jadi bagaimana? Nah, ini umumnya ada pendingin. Ya. Kalau kita lihat panel surya itu tidak begitu langsung menempel di permukaan. Ya. Ada jarak sekitar mungkin minimal 10 cm di bawahnya. Kenapa? Nah, supaya udara bisa sirkulasi di situ, mendinginkan dari panel. Ya. Ada juga beberapa panel yang dipasang di atas air, di atas danau, di atas sungai, di atas kolam. Kenapa? Ya karena air tadi, uap airnya efek
kita harapkan bisa mendinginkan solar cell dari belakang, ya, supaya meningkatkan VOC. Ya, kita sebut sebagai floating solar cell. Ini sedang ngetren sekali sekarang. Nah, itu terkait solar cell, efek terkait ISC dan VOC. Okay. Nah, ada juga efek yang kedua. Efisiensi tadi kan dipengaruhi oleh FF ya. FF itu ya kualitas solar cell-nya. ISC, VOC. Nah, ini sekarang kita perlu membahas tentang input. Berapa sih cahaya matahari yang masuk ke solar cell kita. Okay. Nah, ini ternyata banyak sekali faktornya. Di total energi matahari yang dipancarkan matahari per menit atau per detik itu kan kita bisa hitung berapa. Ternyata sampai ke permukaan bumi tidak 100%. Beberapa hilang. Misalnya tadi awalnya 100%, ternyata direfleksikan kira-kira 6% itu dipantulkan kembali ke luar angkasa oleh atmosfer bumi. Ya. Nah, kemudian kira-kira 20%-nya itu juga dipantulkan oleh awan. Oke, jadi ini berpengaruh ketika berawan atau mendung atau cerah, ini akan berpengaruh pada berapa besar energi matahari yang sampai ke solar cell kita. Ya. Nah, sebagiannya lagi kira-kira 16% ini diserap oleh atmosfer. Ya. Diserap oleh atmosfer bumi, gas-gas di atmosfer bumi, CO2, H2O, gas rumah kaca, dan segala macam. Kira-kira 3% diserap oleh awan. Oke. Nah, dan kira-kira 4% dipantulkan oleh permukaan bumi. Jadi, sisanya ada berapa di sini? Nah, 100 kurangi 26, kurangi 30, kurangi berapa nih? 50, kurang 1, kurangi 49 ya. Kira-kira hanya 51% dari cahaya matahari yang nyampe ke permukaan. Ini yang kita sebut sebagai direct sunlight. Ya. Tapi kan dari awan-awan ini juga memancarkan cahaya ke bawah. Ya. Dari atmosfer juga memancarkan cahaya ke bawah. Ini kita sebut sebagai diffuse. Ya. Kalau ini direct. Nah, keduanya ini akan ditangkap oleh solar cell. Ya. Baik yang direct maupun yang diffuse akan ditangkap oleh solar cell dan diubah menjadi listrik. Ya. Yang direct kira-kira hanya 51%. Ya. Kalau total ditambah dengan yang diffuse, mungkin bisa naik hingga 65 sampai 70-an% sinar matahari yang bisa diserap oleh solar cell. Ya. Nah, ini juga dari bumi, yang diserap bumi dipantulkan sebagai diffuse. Ya. Ini komponen diffuse. Kira-kira kita bisa ambil 65-70% dari radiasi matahari ini diserap bumi. Ya. Nah, ini menjadikan nilai input maksimum. Ya. Di umumnya kira-kira 1000 watt per meter persegi. Kira-kira kalau kita punya solar cell 1 meter kali 1 meter, dia per detiknya itu menyerap 1000 watt ketika terkena matahari. Oke. Nah, kalau spektrum matahari, radiasi matahari yang sampai di permukaan bumi seperti ini. Yang garis hitam ini adalah radiasi benda hitam. Ya. Kalau kita punya black body dengan temperatur permukaannya 5250 derajat Celcius, atau kira-kira permukaan matahari, dia akan menghasilkan spektrum radiasi seperti ini. Ya. Yang garis hitam. Nah, ternyata sinar matahari kita, menghasilkan hampir mirip, ya. Ini yang warna kuning ini, ya. Yang dipancarkan oleh matahari sebelum diserap apapun. Ya. Tapi ketika masuk ke bumi, dia berinteraksi dengan atmosfer, ada gas air, CO2, dan gas-gas rumah kaca, beberapa ozon, ya. Ini beberapanya diserap oleh mereka. Ya. Sehingga sinar matahari yang sampai ke permukaan bumi hanya yang warna merah ini saja. Ya. Spektrumnya seperti ini, patchy. Ya. Di sini tidak ada, di sini tidak ada. Di sini sebagian besar hilang, UV sebagian besar hilang diserap oleh ozon. Ya. Nah, maka kita perlu tahu nih kan akan bervariasi tergantung cuaca, musim, sudut datang matahari dan sebagainya. Maka secara global dibuatlah standar pengukuran untuk mengukur intensitas cahaya matahari itu bagaimana memakai EM ya, air mass massa udara, air mass 0, air mass 1, air mass 1,5, air mass 2 dan seterusnya. Ya, apa itu air mass? Adalah ini seperti ini.
Sinar matahari yang warna kuning ini sebelum diserap oleh atmosfer, artinya tidak ada udara ya, air mass, ya. Udara di atmosfer. Ya. Maka sebelum sempat diserap oleh udara, kita sebut sebagai AM0. Radiasi dengan nilai AM0 itu ada di atasnya atmosfer. Seperti itu. Ya. Kemudian setelah diserap oleh satu kali ketebalan atmosfer, kita sebut sebagai AM1. Ya. Ini kalau tepat matahari tepat berada di atas kita, jam 12. Ya. Tapi kan tidak selamanya seperti itu. Ya. Matahari tepat berada di atas cuma 1 jam saja, umumnya dari terbit, bawah, naik, nanti miring lagi. Ya. Maka most of the time matahari itu akan membentuk sudut terhadap zenit, ya, tidak tepat berada di atas. Ya, terutama kalau kita di subtropis, ya, matahari juga sesuai musim, kadang ada di utara, ada di selatan, tidak tepat di atas kita. Ya. Maka yang dipakai standar dunia itu umumnya adalah AM1/2. Ya. Jadi berapa sih intensitas cahaya matahari setelah melewati 1,5 ketebalan atmosfer? Kenapa 1,5? Ya, ini karena dalam sudut kira-kira 48,2 derajat. Ya. Sehingga masa udara yang dilewati ini kira-kira 1,5-nya masa awalnya. Okay. Dan juga AM2, kapan itu? Ketika sudut 60,1 derajat. Ya. Jadi umumnya kita di tropis itu antara AM1,5 sampai AM1. Ya, subtropis mungkin AM1,5 sampai AM2. Dan seterusnya. Ya. Ini mempengaruhi luaran solar cell, berapa besar tegangan dan arus yang dihasilkan.